Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Pemirsa RCTV Langka Padane yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni bersilaturahim, bersilatul ilmi, walaupun melalui jalur udara. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap orang pasti mendambakan, pasti menginginkan agar setiap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan segala macam doa-doanya itu. Namun dalam praktek keseharian terkadang kita itu mengeluh, kenapa doa yang kita panjatkan setiap saat, bahkan dipanjatkan selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, tetapi kita terkadang suudzon kepada Allah. Jangan-jangan Allah itu tidak mendengarkan doa kita, sehingga doa kita nampaknya tidak juga dikabulkan atau tidak juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema Mutiara Kalbu pada pagi hari ini, yaitu penyebab kenapa doa kita selalu saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab pesantren ada sebuah kitab yang sering dibaca oleh kiai dan para santrinya. Kitab itu bernama Kitab Duratun Nasihin. Dalam kitab itu, di sana ada dijelaskan sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, itu pergi ke sebuah pasar di Basrah. Tiba-tiba ketika beliau berada di sana, sekerumunan manusia kemudian berkumpul menghadap kepada beliau, kemudian mengadukan permasalahannya. Kemudian masyarakat itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham yang dikenal dengan nama Aba Ishaq. Wahai Aba Ishaq, di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Dalam ayat ini jelas bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan doa-doanya itu. Tetapi yang jadi masalah adalah wa nahnu nad'uhu mundu dahar fala yastajibu lana. Kami selama sekian lama, atau kami selama ini berdoa kepada Allah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi doa yang kami panjatkan ternyata tidak juga dijawab, tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian mendengar dari jeritan masyarakat yang ada di situ tersebut, kemudian menjawab Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, ya ahlal Basrah, ma tasqulubukum fi asyrah asya. Wahai penduduk Basrah, kenapa kalian doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hati kalian telah mati dalam 10 perkara. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan segala doa-doa yang kalian panjatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 perkara tersebut nampaknya adalah hal yang menjadi penyebab kenapa doa itu selalu saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama penyebabnya adalah, kata beliau, araftumullaha ta'ala walam tu'tu haqqahu. Kalian mengetahui Allah, kalian mengenal Allah, tetapi kenapa kalian tidak mau memenuhi hak-haknya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam bahwa hak Allah kepada hamba itu sebenarnya cuma ada satu. Apa itu satu itu? Satu itu adalah agar kalian semuanya sebagai hamba Allah mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, maka hak Allah kepada hambanya adalah tiada lain kecuali agar semua makhluk, semua hambanya hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Mutiara Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua, kata Ibrahim bin Adham itu, penyebab kenapa doa selalu saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kalian sering membaca Al-Qur'an, tetapi kalian tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi kita malah mendurhakainya. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana menyantuni anak-anak yatim, bagaimana memberikan rezeki atau sebagian rezeki yang kita punya kepada fakir miskin, malah kita menolaknya. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melaksanakan sholat sehari semalam, kita malah tidak mengamalkannya. Itulah yang menjadi penyebab kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah idda'aitum adawata syaiton wa ta'tumuhu wa wafaktumuhu. Kalian mengaku bahwa setan adalah sebagai musuh, tetapi anehnya kalian malah mentaati segala macam program setan, bahkan menyetujui segala macam program-program yang dibuat oleh setan. Katanya setan itu musuh, malah menjadi teman setan itu sendiri. Kita terkadang sering terlena melihat sebuah hiburan, kadang-kala hiburan itu sampai menerjang waktu-waktu sholat, dan kadang-kala kita tidak berhenti dan segera melaksanakan sholat, terus saja menikmati hiburan-hiburan yang ada, padahal itu adalah hiburan yang dibuat oleh setan, tetapi kita malah menyetujui, bahkan mendukung dan menjadi teman setia dari program setan itu. Kemudian yang keempat adalah taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnatih. Yang keempat, kalian sering mengatakan bahwa kalian adalah umat Nabi Muhammad, tetapi anehnya kalian tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi tidak bangga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itu adalah hal yang mustahil.
Maka pada kesempatan yang baik ini, mulailah kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai hal yang terkecil, misalnya saja setiap hari Jumat kita disunahkan memotong kuku. Setiap sholat Jumat kita disunahkan agar memakai wangi-wangian, memakai baju putih. Mau makan kita membaca doa, membaca bismillah, Allahumma barik lana. Mau tidur kita baca bismillah, bismika Allahumma. Kemudian lagi masuk ke WC kita mendahulukan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Dan selanjutnya sunnah-sunnah yang kecil itu apabila dilakukan berkali-kali, dilakukan sesering mungkin, maka akan menjadi besar pahalanya. Jadi yang keempat, alasannya kenapa doa selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengaku jadi umat Nabi Muhammad tapi tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kelima adalah idda'aitum dukhulal jannata idda'aitum dukhulal jannati walam ta'malu laha. Kalian mengaku pengen masuk surga, ya. Kalian mengaku pengen masuk surga, tetapi kalian anehnya tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh ahli surga. Apa diantara amalan-amalan yang biasa dilaksanakan atau dilakukan oleh surga itu? Sholatnya 5 waktunya dengan berjamaah, puasa Ramadannya dilakukan, zakatnya dilakukan, sholat malamnya dilakukan, ketemu dengan saudara, dengan teman ucapkan salam. Kalau punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, bagikan kepada fakir miskin, tolong orang yang tidak mampu, ya. Kemudian lagi kita mengajarkan Al-Quran, memperbanyak zikir, dan semua kebaikan-kebaikan yang mengarah kepada mardhatillah. Itulah amalan-amalan yang dilaksanakan oleh ahli surga. Selanjutnya adalah yang ke-6, idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian mengaku pengen selamat dari api neraka, tetapi perilaku kalian malah menjerumuskan ke dalam jurang neraka itu. Katanya kalian gak mau masuk neraka, malah perilakunya menandakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh ahli neraka. Katanya pengen selamat dari api neraka, tapi mabuknya jalan. Katanya pengen selamat dari api neraka, tapi sholatnya ditinggalkan. Katanya pengen selamat dari siksa neraka, tapi melawan orang tua masih saja dilakukan. Katanya pengen selamat dari api neraka, perbuat curangnya sering dilakukan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang ke-7, qultum innal mauta haq walam tasta'idulah. Yang ke-7 yang menjadi penyebab kenapa doa selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalian sering mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang hak. Kematian adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Tetapi anehnya kalian tidak pernah sedikit pun mengadakan persiapan untuk menghadapi kematian itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Mau ingin mati atau tidak ingin mati, pasti mati akan datang. Suka atau tidak suka dengan kematian, kematian pasti datang. Yang paling terpenting bagi kita adalah bukan kematiannya, tapi yang paling penting bagi kita adalah justru mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian itu. Pemirsa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, mutiara kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7 tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebab kenapa orang doanya selalu saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia sering mengatakan bahwa kematian adalah benar, tetapi anehnya kalian tidak pernah sedikit pun mengadakan persiapan untuk menghadapi sebuah kematian itu. Saudara sekalian, kematian itu adalah ibarat sebuah perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita mau pergi misalnya ke tempat-tempat wisata, misalnya ke Pangandaran, misalnya
ke pantai-pantai yang lain gitu, atau ke Bali atau dan sebagainya. Padahal itu wisatanya nggak lama, paling 3 hari pulang, seminggu pulang. Tetapi sebelum perjalanan jauh itu persiapannya luar biasa, bekalnya adalah luar biasa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kematian? Kematian akan berjalan terus nanti, dan jaraknya bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin. Oleh karena itu, perbekalan menghadapi perjalanan yang sangat jauh bernama kematian itu tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan, tapi betul-betul kita persiapan mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal kebaikan untuk menghadapi kematian itu. Selanjutnya adalah yang ke-8, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum walam tanduru li'uyubi anfusikum. Yang ke-8, penyebab doa kenapa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalian selalu saja sibuk membicarakan aib saudara kalian, tetapi kalian tidak pernah memperhatikan aib yang ada dalam diri kalian. Senang melihat aib orang lain, senang melihat kejelekan orang lain, tetapi kejelekan sendiri nggak pernah dilihat. Senang membicarakan aib orang lain, senang membicarakan keburukan orang lain, tetapi keburukan sendiri nggak pernah dibicarakan. Keburukan orang lain nampak jelas, kejelekan orang lain sangat jelas sekali, tetapi kejelekan yang ada pada diri sendiri tidak pernah terlihat sama sekali. Ini masalahnya yang menjadi penyebab kenapa doa kita selalu saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-9 adalah akaltum ni'mata rabbikum falam tashkurulah. Kalian sering makan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minum dari Allah, kita makan dari Allah, kita menikmati berbagai macam nikmatnya buah-buahan dari Allah, kita menikmati berbagai macam nikmatnya sayuran, semua dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah sedikit pun bersyukur kepada Allah, tidak pernah sedikit pun berterima kasih kepada Allah atas karunia Allah yang telah diberikan kepada kalian itu, yaitu berupa makanan. Ini menjadi penyebabnya. Tiap hari makan, tiap hari minum, tapi nggak pernah terima kasih kepada Allah. Bagaimana terima kasih kepada Allah itu? Bagaimana bersyukur kepada Allah itu? Tentunya dengan cara melaksanakan segala perintahnya. Setiap hari kita sholat ibadah harian, sholat 5 waktu. Ada ibadah mingguan namanya sholat Jumat, ada ibadah tahunan namanya haji, namanya puasa selama sebulan penuh. Itu harus dilaksanakan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan-larangan Allah pun harus dijauhi, larangan-larangan Allah pun harus ditinggalkan. Itu adalah salah satu di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang ke-10, penyebab kenapa doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dafantum amwatakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering ikutan untuk mengubur jenazah, sering melayat jenazah, sering mengiringi jenazah dari rumah sampai ke tiang lahat, tetapi kalian sedikit pun tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu. Saudara sekalian, apa yang kita ambil dari pelajaran dari sebuah kematian itu? Yang perlu kita ambil pelajarannya adalah, yang pertama, bahwa kita pun nanti bakalan seperti itu, bahwa kita pun nanti bakalan mati. Karena kita bakalan mati, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian itu. Yang kedua, pelajaran dari kematian itu adalah bahwa umur kita itu terbatas, bahwa kontrak hidup kita di dunia itu nggak lama. Karena kontrak hidup kita di dunia itu nggak lama, maka kita sebaiknya berbuatlah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Sebagai
kesimpulan dari Mutiara Hikmah pada kesempatan ini adalah mari kita bersama berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Itu caranya adalah harus benar-benar berdoa sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waktunya kapan, kemudian kita itu batal wudhu atau tidak, kemudian tempat berdoanya di mana, kapan saatnya kita berdoa, ya. Kemudian lagi bagaimana tata krama ketika berdoa, kemudian larangan-larangan yang tadi yang 10 perkara itu, kalau bisa larangan-larangan itu harus ditinggalkan. Bab kalau selama larangan-larangan yang 10 perkara ini kita lakukan, maka sampai kapanpun kita berdoa, Allah tidak akan mengabulkan segala doa-doa kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.